Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1571. Keesokan harinya, siang. Pak Tua Ye, kenapa Nona He tidak datang? Tanya Sang Guanjian. Di luar barak, banyak orang berkumpul untuk melepas pasukan. Kota Lingxiang berjarak 30 mil dari barak, tetapi jumlah orang yang datang tidak kurang dari 10.000 orang, cukup untuk menunjukkan harapan mereka. Selain itu, 30.000 pasukan Huo Ziqing yang ditempatkan di kota juga akan berangkat bersama. Suasana perpisahan di kota pasti sangat meriah. Aku sudah bilang padanya untuk tidak datang. Karena kita harus pergi, bukankah dia akan semakin sedih jika dia datang? Kalau ada yang perlu kukatakan, aku sudah menceritakan semuanya tadi malam, jelas Ye Shikai. Baiklah, jangan khawatir, kami akan segera kembali. Kau benar. Bukan hanya kau dan aku, tapi juga 20.000 saudara kita, mereka semua punya keluarga di belakang mereka. Jika satu saudara bisa diselamatkan, akan ada satu tragedi yang berkurang. Sang Guan, sebagai jenderal, setiap keputusan salah yang kita buat akan membuat saudara-saudara di seluruh pasukan mati. Nada bicara Ye Shikai berat. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Ye Tua, kau benar sekali, tapi situasi di medan perang berubah dengan cepat. Jenderal mana di dunia ini yang bisa memenangkan setiap pertempuran? Tidak ada jenderal yang bisa memenangkan setiap pertempuran. Bukankah kita pernah kalah sebelumnya? Canda Ye Shikai. Ia berasal dari era modern dan tahu tren perkembangan masa depan, tetapi ia tidak bisa memprediksi nasibnya sendiri. Secara keseluruhan, ia terlalu kecil untuk tercatat dalam sejarah. Yah, tapi kali ini berbeda. Terakhir kali di Dongjun, kita hanya punya 15.000 prajurit yang menghadapi 90.000 pasukan Qin. Sekarang, kita punya 20.000 prajurit di bawah komando kita sendiri, ditambah bawahan Jenderal Huo dan pasukan Nanjun, totalnya lebih dari 100.000 pasukan. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, pasukan Qin dari Kabupaten Nanyang tidak akan mampu menahannya, kata Sang Guanjian bersemangat. Tentara Qin di Kabupaten Nanyang kewalahan, tetapi Nanyang memiliki dataran tengah di belakangnya. Sang Guan, kau dan aku sama-sama berasal dari dataran tengah, dan kita seharusnya tahu betul berapa banyak pasukan di sana. Setelah mengatakan itu, wajah Ye Shikai tiba-tiba menjadi muram, dan ia perlahan duduk di tanah, memperhatikan 20.000 saudara di depannya berbaris ke utara. Pasukan Qin di dataran tengah berjumlah lebih dari 200.000 orang, dan mereka diperlengkapi dengan baik. Begitu mereka bergerak ke selatan dan memasuki Kabupaten Nanyang, lebih dari 100.000 pemberontak akan berada dalam bahaya besar. Setidaknya, kerugian besar tak terelakkan. Pak Tua Ye, menurutmu berapa peluang keberhasilan tuan kita dalam menyerang Kabupaten Nanyang kali ini? Wajah Sang Guanjian juga tampak serius, lalu tiba-tiba berbalik dan bertanya. Jika ratusan ribu orang kita bisa merebut Nanyang dalam waktu 1 bulan, peluang keberhasilan kita adalah 70%. Jika kita bisa merebut Nanyang dalam waktu 2 bulan, peluang keberhasilan kita adalah 50%. Jika itu terjadi, bagaimana kalau 2 bulan kemudian? Tanya Sang Guanjian. Jika kita gagal merebut Nanyang dalam 2 bulan, maka kita tidak akan punya peluang untuk menang dan kita harus mempertimbangkan cara mundur ke selatan, kata Ye Shikai dengan tenang. Mengapa? Begitu tuanku memulai perang di Kabupaten Nanyang, pasukan kavaleri akan menyampaikan berita itu ke kota Xianyang dalam waktu 5 hari, dan kemudian Kaisar Qin pasti akan memerintahkan semua kabupaten di dataran tengah untuk datang membantu kita. Kita telah berada di Kabupaten Dong dan Kabupaten Henei, dan hanya butuh waktu sebulan bagi semua pasukan di kabupaten ini untuk berkumpul. Oleh karena itu, paling lama, semua kabupaten di dataran tengah akan mengirimkan pasukan dalam waktu 2 bulan, dan kita akan langsung bersikap pasif ketika menghadapi pasukan Qin dalam jumlah besar. Selain itu, kita adalah penyerang dan tidak memiliki pertahanan kota yang kokoh. Begitu pasukan Qin datang ke selatan untuk membantu, kita akan langsung bersikap pasif. Analisis Ye Shikai masuk akal, sederhana, dan jelas. Sang Guanjian mengerti maksudnya. Jadi, kita harus bertindak cepat. Ini cara bertarung yang paling aman. Sayang sekali kau dan aku bukan komandan, melainkan jenderal sebuah unit. Ye Shikai mendesah. Ye Tua, jika kau adalah tuannya, apa yang akan kau lakukan? Tanya Sang Guanjian balik. Haha, kalau begitu aku akan segera menarik pasukanku. Menyerang dataran tengah itu sendiri adalah ide yang buruk. Semua rencana yang kau dan aku sebutkan saat ini tidak ada gunanya. 5 hari kemudian,
Mengikuti perintah militer Miwen, Ye Shikei memimpin pasukannya ke Kabupaten Wu, sebuah tempat dengan pemandangan indah, hutan lebat, pegunungan, dan sungai. Jika tidak ada perang, tempat itu pasti surga yang indah. Pak Tuaye, kenapa Tuan meminta kita datang ke sini? Bukankah kita akan pergi ke Jiangling? Tanya Sang Guanjian. Jangan remehkan Kabupaten Wu. Meskipun hanya kabupaten kecil, letak geografisnya sangat penting. Ini sangat penting. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Jika pasukan Qin di Kabupaten Nanyang ingin bergerak ke selatan, mereka tidak akan berani maju kecuali mereka menduduki Kabupaten Wu. Ye Shikei menjelaskan, lihatlah peta ini. Kabupaten Wu terletak 120 mil di barat Laut Jiangling. Ada dataran di antara kedua tempat tersebut, dan terdapat pegunungan di utara Kabupaten Wu. Pasukan Qin tidak dapat melintasinya, jadi mereka hanya bisa datang dari barat. Ye Shikei menunjuk peta. Jika tentara Qin mengabaikan pemberontak di Kabupaten Wu dan bergerak ke pedalaman Nanjun serta langsung merebut Jiangling, maka begitu perang mencapai jalan buntu, Ye Shikei akan memimpin pasukannya dari Kabupaten Wu, bergerak ke tenggara, dan memberikan pukulan telak bagi tentara Qin dari belakang. Seandainya komandan tentara Qin mengetahui sedikit taktik militer, ia tidak akan melakukan hal tabu seperti itu. Jadi begitu. Sekarang aku mengerti. Pantas saja kabupaten sekecil ini harus dijaga oleh 20.000 pasukan. Sang Guanjian mengangguk, tetapi Ye Shikei sedang berkonsentrasi pada peta. Miwen sama sekali bukan pemimpin yang biasa-biasa saja. Ia bahkan bisa dianggap orang yang cerdik. Jika ia memimpin pertempuran, pengerahan pasukannya seharusnya kurang lebih sama dengan rencana Ye Shikei. Nanjun adalah dataran yang nyaman untuk mengumpulkan pasukan dan perbekalan. Jika pasukan Qin bergerak ke selatan, kita dapat dengan cepat bertemu musuh. Jika kita bergerak ke utara, kita dapat berkumpul dalam waktu singkat dan menyerang dengan cepat, sehingga membuat pasukan Qin di Nanyang lengah. Jadi, baik menyerang maupun bertahan, itu menguntungkan kita. Sebelum pasukan bergerak, makanan dan perbekalan harus dikirim terlebih dahulu. Miwen akan mengambil inisiatif untuk bergerak ke utara kali ini, jadi sebelum perang, ia pasti akan mengirimkan sejumlah besar makanan dan perbekalan ke garis depan. Di mana dia akan memasangnya? Ye Shikei menatap peta sambil berpikir keras. Laporkan kepada kedua jenderal, Tuan telah tiba dan berada di luar kamp militer. Tiba-tiba, seorang sersan masuk dan melapor. Apa? Keluar dan sapa mereka dengan cepat. Ya. Ye Shikei dan Sang Guanjian sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Miwen akan tiba-tiba datang. Menurut rencana, sebagai panglima tertinggi, ia seharusnya berada di kota Jiangling, memimpin pasukan di setiap kamp. Jadi, mengapa ia datang ke Kabupaten Wu? Salam, Tuanku. Ye Shikei membungkuk dan Miwen tersenyum tipis sebagai tanggapan. Kenapa, kamu tidak mengundangku masuk untuk minum teh dulu? Tuanku, silakan. Tenda. Mengapa kamu datang ke Kabupaten Wu dan tidak tinggal di kota Jiangling? Tanya Ye Shikei penasaran. Kabupaten Wu adalah lokasi strategis untuk pertempuran. Saya khawatir, jadi tentu saja saya harus datang dan melihatnya. Miwen melanjutkan, saya sudah membuat rencana untuk menyimpan makanan dan peralatan militer untuk ekspedisi utara di Kabupaten Wu. Bab 1572. Ye Shikei dan Sang Guanjian saling berpandangan. Mereka hanya bertanya-tanya di mana Miwen akan menempatkan pangkalan pasokan dan logistik. Mereka tidak pernah menyangka Miwen akan memilih Kabupaten Wu sebagai lokasinya. Namun, hal ini tidak mengejutkan. Terdapat pegunungan di utara Kabupaten Wu, dan mustahil bagi pasukan Qin untuk melintasi pegunungan tersebut untuk melancarkan serangan mendadak. Terlebih lagi, tempat ini sangat dekat dengan persimpangan kedua kabupaten, sehingga memudahkan transportasi. Jadi, kau ingin aku menjadi kapten transportasi? Goda Ye Shikei. Tentu saja tidak. Aku tahu betul kemampuanmu. Jika aku hanya membiarkanmu bertanggung jawab mengangkut makanan dan peralatan militer, bukankah bakatmu akan terbuang sia-sia? Miwen melangkah maju, menjulurkan kepalanya, dan berbisik di telinga Ye Shikei. Postur ini agak ambigu. Sang Guanjian terbatuk ringan 2 kali dan memalingkan muka. Persediaan logistik bukanlah masalah sepele. Jika saudara-saudara di garis depan lapar dan tidak punya pakaian hangat, siapa yang berani bertarung? Ye Shikei melambaikan tangannya. Begitu kedua belah pihak memulai perang, totalnya tidak kurang dari 200.000 atau 300.000 orang. Pemberontak saja jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Berapa banyak makanan yang akan mereka konsumsi setiap hari? Jika mereka kehabisan makanan,
lebih dari 100.000 orang akan pingsan. Terutama di era senjata dingin, semakin banyak orang, semakin besar peluang kemenangan. Namun, prasyarat untuk dapat memimpin pasukan sebanyak itu adalah dukungan logistik yang memadai. Ni Wen tidak bermaksud meremehkan pentingnya logistik, tetapi Ye Shikai adalah seorang jenderal yang memimpin ribuan pasukan. Ia seharusnya memimpin pasukan untuk menyerang, dan untuk urusan logistik, ia bisa menyerahkannya kepada jenderal lain. Makanan dan peralatan militer akan diangkut ke Kabupaten Wu satu persatu. Kalian harus memperhatikan. Tentu saja. Ye Shikai mengangguk. Ngomong-ngomong, puluhan ribu pasukan telah tiba di Nanjun. Kapan kita akan bertindak? Tanya Ye Shikai. Sejauh ini, Mi Wen hanya memerintahkannya untuk memimpin pasukannya ke Kabupaten Wu, tetapi tidak memberikan instruksi lebih lanjut. Jangan khawatir. Saya perkirakan sebagian besar makanan dan pakan ternak akan dikirim ke Kabupaten Wu dalam 3 hari. Setelah itu, saya akan meminta seseorang untuk datang ke Jiangling guna menghadiri pertemuan. Anda akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan dan membantu saya menjaga makanan dan senjata ini. Oke, tidak masalah. Di pegunungan. Tempat ini memiliki pemandangan yang indah dan memang tempat yang indah. Ni Wen dan Ye Shikai tiba di pegunungan di sebelah Kabupaten Wu. Mata air mengalir dari pegunungan, dan angin sejuk bertiup, membuat mereka merasa segar. Sayangnya, tempat ini mungkin akan segera hancur karena perang, kata Ye Shikai ringan. Perang mungkin menghancurkan bentang alam ini, tetapi dalam 20 tahun, bentang alam ini akan kembali ke keadaan semula. Hanya dengan perdamaian dan stabilitas jangka panjang, bentang alam ini dapat bertahan selama 1000 tahun. Tetapi jika perang berlanjut, itu akan menjadi kesedihan terbesar. Yang dimaksud Mi Wen ialah bahwa berperang selama 20 tahun lebih baik daripada berperang tanpa henti, dan penderitaan yang sesaat lebih buruk daripada penderitaan yang berkepanjangan. Ikutlah denganku, kata Mi Wen lembut. Hei, kau mau membawaku kemana? Mi Wen membawa Ye Shikai ke hutan bambu. Tidak ada seorang pun di dekatnya. Angin sejuk bertiup, dan hutan bambu mengeluarkan suara gemerisik. Ada apa? Ada yang ingin kau katakan? Tanya Ye Shikai balik. Pertempuran belum dimulai. Bagaimana kalau kita bertarung selagi masih punya waktu luang? Mi Wen membuka tangannya, dan dalam sekejap mata, sebuah pedang panjang sudah ada di tangannya. Keduanya terpisah lebih dari 10 langkah, tetapi Ye Shikai sudah merasakan energi yang kuat. Jelas sekali bahwa ini adalah pedang yang terkenal. Apa kamu yakin? Tentu saja, kau mengalahkan pengawalku terakhir kali, tapi itu bukan berarti aku mengakui kekuatanmu. Melihat Ye Shikai masih ragu-ragu, Mi Wen mengalihkan pembicaraan dan berkata, jangan khawatir, kali ini aku akan berhenti sampai batasnya dan tidak akan pernah menyakitimu. Baiklah kalau begitu, aku akan bermain denganmu. Ye Shikai mengeluarkan pedang logam tajam dari cincin penyimpanannya. Mi Wen melompat dan menusuknya dengan pedang itu. Ye Shikai mundur selangkah, mengangkat tangannya, dan mengayunkan pedang itu untuk menghancurkan pedang Mi Wen. Itu memang pedang yang terkenal. Begitu kedua pedang bersentuhan, Ye Shikai merasakan ledakan energi besar dan seluruh lengannya gemetar. Ada apa? Apa ini tidak akan berhasil? Haha, aku takut kalau aku benar-benar bertarung, kau akan kalah telak, kata Ye Shikai sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan lihat seberapa hebat kemampuanmu. Ayo serang. Kalau begitu, lihat saja. Ye Shikai mengaktifkan saraf batin, sebuah buku rahasia yang ia peroleh dari Xiang Qi. Buku itu dapat meningkatkan kekuatan batinnya secara signifikan dalam waktu singkat, sehingga ia dapat memenangkan pertempuran dengan cepat dan mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Dalam sekejap mata, Ye Shikai tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mi Wen panik dan secara naluriah bersiap untuk memblokir. Ambil itu. Ledakan. Setelah satu pertarungan saja, Mi Wen merasakan energi yang dahsyat ini. Kecepatan Ye Shikai jauh lebih cepat dari yang dibayangkannya, sehingga ia terkejut. Ia terhuyung dan mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan besar memegang pinggangnya. Siapa itu? Teriak Mi Wen, berbalik dan mengayunkan pedangnya, tetapi meleset. Kamu kalah. Suara samar terdengar di telinganya. Mi Wen menunduk dan melihat pedang tajam sudah menancap di lehernya. Ye Shikai muncul di belakangnya seperti hantu. Baiklah, sudah cukup. Kau kalah sekarang. Ye Shikai menyimpan pedangnya. Gerakan ini bisa dianggap serangan diam-diam. Ia mengandalkan kecepatan sepenuhnya. Sebelum lawan sempat bereaksi, ia mendekat dengan cepat dan menyelesaikan masalah dengan satu gerakan.
Lumayan, kamu memang punya beberapa keterampilan. Gerakan secepat itu jarang sekali. Mi Wen tidak marah. Malahan, dia bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Kau juga sangat kuat. Ye Shikai juga memuji Mi Wen. Jika mereka bertarung langsung, dia mungkin bukan lawan yang tepat, kecuali dia mengeluarkan pedang Yuxi atau pisau Ming sebagai senjata. Namun, kedua senjata ini adalah senjata pembunuh, dan tidak boleh digunakan kecuali pada saat yang paling berbahaya. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita terus bertarung? Tanya Ye Shikai balik. Baiklah, datang lagi. Tidak bagus. Ekspresi Ye Shikai tiba-tiba berubah, dan dia menghindar dan langsung menyerbu ke arah Mi Wen. Apa? Klik. Mi Wen menoleh dan melihat Ye Shikai sudah berada di belakangnya, dan di tanah terdapat tubuh seorang pria berpakaian hitam. Apa yang terjadi? Mi Wen tak kuasa menahan keterkejutannya saat melihat pemandangan itu. Sepertinya ada seorang pembunuh. Dengan gerakan secepat itu, dia pasti seorang kultivator. Ye Shikai menyeka darah dari pedangnya dengan ekspresi muram. Hutan bambu ini jarang penduduknya, dan kultivator jarang ada. Bagaimana mungkin dia muncul di sini tanpa diduga? Satu-satunya kemungkinan adalah dia ingin membunuh Mi Wen. Hati-hati, ada yang ingin membunuhmu. Ye Shikai melindungi Mi Wen di belakangnya dan berkata dengan dingin. Mi Wen juga menyadari situasi genting. Mereka berdua berdiri saling membelakangi. Banyak orang menatap mereka dalam kegelapan di sekitar hutan bambu. Terlalu banyak kabut di hutan bambu, hati-hati. Bab 1573. Kabut datang, dan yang lebih mengerikan adalah niat membunuh di balik kabut itu. Ini dia. Hati-hati. Wus, wus, wus. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah, jatuh bagai hujan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ye Shikai mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya, memegang pinggang ramping Mi Wen dengan satu tangan, dan memutar jubah itu dengan tangan lainnya. Dengan gerakan memutar yang kuat, ia menangkis semua anak panah yang berterbangan, menundukkan tubuhnya, dan keduanya jatuh ke tanah. Sungguh penyergapan yang bagus dari semua sisi. Bagaimana? Apa kau baik-baik saja? Ye Shikai langsung bertanya, lalu menyadari bahwa ia hampir memeluk Mi Wen, dan tanpa sadar, mendorongnya menjauh. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mi Wen tidak panik. Kini mereka berdua berbaring di rerumputan. Para pembunuh tiba-tiba kehilangan target dan anak panah mereka berhenti. Siapa orang-orang ini? Tanya Mi Wen. Aku tidak tahu. Meskipun aku tidak tahu siapa mereka, mereka pasti mengincarku, kata Mi Wen dingin. Belum tentu. Ye Shikai berpikir lagi. Meskipun Mi Wen adalah pemimpin pasukan pemberontak, ia pasti terkenal di istana. Lagi pula, ia pernah menjadi jenderal tentara Qin. Ia terang-terangan memberontak di depan dunia, dan istana pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tidak peduli siapapun target para pembunuh, Ye Shikai tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kita tidak bisa menemukan lokasi pembunuhnya sekarang, dan mereka juga tidak bisa menemukan kita. Bagaimanapun, Kabupaten Wu adalah wilayah kita. Selama kita bertahan, pasukan besar itu akan segera tiba, dan mereka pasti akan mundur. Ye Shikai menganalisis. Ini adalah metode yang paling aman, tetapi mungkin membutuhkan banyak waktu. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Mi Wen langsung menolak. Dengan kepribadiannya, sungguh kehilangan harga dirinya karena ditindas oleh pembunuh di wilayahnya sendiri dan tidak berani mengangkat kepalanya. Keduanya memiliki posisi yang berbeda. Sebagai seorang bangsawan, harga diri tentu saja penting baginya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja kita harus berjuang keluar. Kita punya pasukan di luar hutan bambu. Setelah aku keluar, aku akan mengirim orang untuk memotong-motong para pembunuh ini. Mi Wen tampak kesal, dan jelas sekali dia benar-benar marah. Baiklah, aku akan melindungimu. Ye Shikai mengangguk sebagai jawaban. Ayo kita bergegas keluar bersama. 3, 2, 1. Kedua pria itu tiba-tiba berdiri, menjauh, dan berubah menjadi dua hantu, berlari menuju pintu keluar hutan bambu. Pada saat yang sama, anak panah berterbangan dari segala arah. Wus, wus, wus. Hati-hati. Ye Shikai menggunakan energi internalnya untuk menangkis panah yang berterbangan dari kejauhan. Kedua pria itu sangat cepat, tetapi para pembunuh ini mampu memanfaatkan kesempatan untuk menembakkan panah dengan akurasi yang luar biasa, yang menunjukkan betapa akuratnya keterampilan memanah mereka. Ada seseorang di sebelah kiri. Tiba-tiba, Mi Wen berteriak,
dan 5 atau 6 pembunuh bayaran bergegas keluar dari kabut, memegang pedang panjang, dan menerkam kedua orang itu. Mi Wen tidak banyak bicara, dan langsung maju untuk menusuk salah satu dari mereka. Ye Shikai takut dia akan mengalami kecelakaan, jadi dia hanya bisa melindunginya dengan ketat. Para pembunuh bayaran menyerang dengan ganas dan bergerak cepat, mengincar titik-titik vital. Jika mereka ingin membunuh orang biasa, mungkin akan mudah, tetapi kali ini target mereka adalah 2 orang ahli kultivasi. Bunuh mereka. Pembunuh bayaran terkemuka berteriak pelan, dan Ye Shikai bergegas maju dan membunuhnya di tenggorokan dengan satu pedang, lalu berbalik dan mengayunkan pedangnya, melukai pembunuh bayaran lainnya. Mi Wen juga menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan keahlian pedangnya yang luar biasa dengan mudah menangkis 2 atau 3 pembunuh bayaran. Tak hanya ia tidak terluka, ia juga membunuh semua pembunuh bayaran itu. Membunuh. Pada saat yang sama, para pembunuh dari semua pihak bergegas maju, mencoba menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk membunuh keduanya. Mi Wen, ikut aku. Ye Shikai khawatir akan kecelakaan, jadi dia menarik tangannya dan berlari keluar dari hutan bambu. Elemen api. Ye Shikai berbalik, menggunakan elemen api untuk memadatkan bola api besar di telapak tangannya, dan melemparkannya ke arah pembunuh di belakangnya. Ledakan. Cepat, pergi. Ini hutan bambu, dan meskipun kabutnya tebal, dia tetap khawatir akan menyebabkan kebakaran, jadi dia tidak berani mengerahkan tenaga terlalu besar. Kalau tidak, kalau dia mengerahkan seluruh tenaganya, itu sudah cukup untuk menyebabkan kebakaran besar. Sebelum kedua lelaki itu berlari keluar dari hutan bambu, para penjaga di sekitar Mi Wen telah mendengar suara gaduh dan bergegas masuk. Lindungi Tuhan! Lindungi Tuhan! Penjaga, dengarkan. Buru para pembunuh itu dan jangan biarkan satu pun dari mereka lolos, perintah Mi Wen. Ya. Para penjaga segera bergegas masuk ke hutan, sementara Ye Shikai membawa penjaga yang tersisa untuk melindungi Mi Wen dan berjalan keluar dari hutan bambu. 1 jam kemudian. Apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Di kantor pemerintahan Kabupaten Wu, Mi Wen memasang wajah muram. Hal seperti itu tentu saja telah merusak wajahnya. Tuanku, kabut tebal menyelimuti hutan bambu, dan jarak pandang sangat terbatas. Para pembunuh itu semuanya adalah petani. Ketika mereka melihat situasi tidak baik, mereka mundur ke segala arah. Saya tidak kompeten dan gagal menangkap mereka. Sampah, pergi dari sini. Mi Wen mengumpat keras, dan komandan pengawal pun merespons dan segera pergi. Ini bukan salah bawahanmu. Dengan kemampuan seorang kultivator, mereka bisa menyeberangi gunung dan sungai seolah berjalan di tanah datar. Hutan bambu berkabut tebal. Jika mereka mundur, apalagi pengawalmu, aku pun mungkin takkan bisa menangkap mereka. Ye Shikai melangkah maju untuk menghibur mereka. Jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang bertindak impulsif. Para pembunuh ini hanyalah antek. Biarkan saja mereka kabur kalau mau. Mi Wen melambaikan tangannya. Aku hanya ingin tahu siapa yang mengirim para pembunuh itu untuk membunuhku. Kurasa itu mungkin seseorang dari Istana Kekaisaran, analisis Ye Shikai. Dalam situasi saat ini, lawan nomor 1 Mi Wen adalah Istana Kekaisaran. Meskipun mungkin ada musuh Mi Wen di antara kekuatan-kekuatan lain, mereka sekarang sedang berperang melawan Qin bersama-sama, dan mereka seharusnya tidak mencoba membunuhnya. Oleh karena itu, kemungkinan terbesar tetaplah Istana Kekaisaran. Mungkinkah Kabupaten Nanyang telah mengetahui tindakan kita? Tanya Mi Wen balik. Ekspedisi utara akan segera dimulai, dan ratusan ribu pasukan ditempatkan di Kabupaten Nanyang. Sulit dipercaya jika Bupati dan Letnan Kabupaten Nanyang tidak menyadari apapun. Saya pikir mereka seharusnya tahu bahwa mobilisasi tentara adalah masalah besar. Pasti ada banyak mata-mata Qin di Nanjun. Mustahil untuk tidak terbongkar. Begitu tentara Qin mengetahui niat para pemberontak, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mengumpulkan pasukan di berbagai kabupaten dan meminta bantuan dari kabupaten-kabupaten di dataran tengah. Tidak, pasukan akan berangkat ke ekspedisi utara dalam 2 hari. Mi Wen menyadari betapa pentingnya waktu baginya dan berkata dengan tegas. Mi Wen, apakah kamu benar-benar yakin ingin bergerak ke utara menuju Kabupaten Nanyang? Tanya Ye Shikai balik. Di saat perang, keraguan adalah hal yang paling tabu, tetapi Ye Shikai masih ingin Mi Wen berubah pikiran. Jika aksinya dibatalkan sekarang, semuanya masih tepat waktu. Tentara Qin di Kabupaten Nanyang tidak memiliki kekuatan militer yang cukup dan tidak akan pernah bergerak ke selatan untuk menyerang. Tentu saja, saya sudah memutuskan dan tidak akan mengubahnya.
Bab 1574. Ekspedisi utara sudah dapat ditebak kesimpulannya, dan rakyat beberapa daerah akan kembali terlibat dalam perang. Ye Shikai tidak mampu meyakinkan Niwen, dan sebagai rakyat, ia hanya bisa mematuhi perintah. Sue-san, kau harus segera berangkat dan menyelinap ke Nanyang untuk mengumpulkan intelijen dari berbagai daerah, termasuk tentara, uang, makanan, dan persiapan. Aku membutuhkan semua yang berkaitan dengan urusan militer. Ingat, kau hanya punya waktu 2 hari. Setelah Niwen pergi, Ye Shikai segera menghubungi Sue-san dan memberinya perintah darurat. 2 hari. Sangat mendesak. Sue-san tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa tertekan ketika mendengar permintaan ini. 2 hari sungguh terlalu singkat. Perjalanannya saja mungkin akan memakan waktu 2 hari, belum lagi pengumpulan informasi. Ya, karena pasukan akan berangkat dalam 2 hari, dan kali ini kita akan bertempur cepat. Jika prediksi saya benar, sejumlah besar pasukan Qin akan bergerak ke selatan dari dataran tengah dalam sebulan, dan situasinya akan berbalik saat itu. Jadi, jika perang tidak dapat diakhiri dalam sebulan, saya pasti akan membujuk Tuan untuk menarik pasukan. Begitulah adanya. Tenanglah, Tuan. Saya akan segera berangkat dan tidak akan gagal dalam misi saya. Sue-san membungkuk dan meninggalkan tenda, berangkat ke Nanyang bersama saudara-saudaranya. Niwen menggunakan Kabupaten Wu sebagai lumbung bagi tentara. Ini pasti sudah direncanakan sejak lama. Hanya dalam 1 jam, ratusan ribu batu biji-bijian dan pakan ternak diangkut ke sini, begitu pula puluhan ribu set baju zirah dan senjata, serta jutaan anak panah. Ini memang perlengkapan terbanyak yang pernah dilihat Ye Shikai. Pak Tuaye, terlalu banyak peralatan yang dikirim dari berbagai daerah. Gudang di Kabupaten Wu tidak besar. Saya khawatir tidak cukup untuk menyimpannya, lapor Sangguan Jian. Perintahkan para prajurit untuk memperluas gudang. Jika tidak cukup, carilah tempat yang datar dan bangunlah dinding kayu sebagai pembatas. Ye Shikai memberi perintah. Lagi pula, Kabupaten Wu hanyalah kabupaten kecil dengan populasi kurang dari 100.000 jiwa. Gudang itu tidak cukup besar untuk menampung ratusan ribu butir gandum. Saya mengerti. Waktunya mendesak. Saya akan segera melakukannya. Tunggu sebentar, Ye Shikai tiba-tiba berteriak. Ye Tua, apakah ada hal lainnya? Hari ini, tuanku dan aku dibunuh di hutan bambu. Tahukah kau tentang ini? Tanya Ye Shikai. Tentu saja, meskipun tuan tidak mengizinkan para pengawal membicarakan masalah ini, aku sudah mengetahuinya. Kurasa ini dilakukan oleh Istana Kekaisaran, jadi aku curiga mereka sudah tahu kekuatan Kabupaten Wu. Jika ini benar, kita harus melindungi makanan dan senjata ini. Ye Shikai secara khusus mengingatkan bahwa sejak zaman kuno, logistik dan perbekalan telah menjadi bagian terpenting dari sebuah ekspedisi, terutama sekarang setelah Istana Kekaisaran mengetahui tindakan mereka. Jika para pembunuh dikirim untuk membakar makanan dan perbekalan ini, semuanya akan berakhir. Karena para pembunuh ini bisa diam-diam bersembunyi di hutan bambu dan menyerang aku dan tuanku, mereka juga bisa menyelinap ke gudang dan merusak ransum militer. Pak Tuaye, jangan khawatir. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk berpatroli di sekitar gudang selama 2 hari ini. Aku jamin tidak akan ada masalah. Sangguan Jian mengangguk. Bagus sekali. Aku lega kamu ada di sini. Larut malam. Ye Shikai terlambat tidur. 20.000 saudara dibagi menjadi 4 tim. 1 tim ditempatkan di kota, dan 3 tim lainnya bergantian berpatroli untuk menjaga keamanan perbekalan. Istana Kekaisaran bukanlah orang bodoh. Jika mereka tahu bahwa gandum dan rumput disimpan di Kabupaten Wu, mereka tidak akan tinggal diam. Sekalipun sulit untuk berhasil, mereka akan berusaha. Laporkan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Lumbung tiba-tiba terbakar, dan Jenderal Sangguan memimpin pasukannya untuk memadamkan api. Tiba-tiba, seorang penjaga bergegas masuk dan berteriak keras, sangat cemas. Apa? Para penjaga, ikut aku. Ye Shikai terkejut. Meskipun sudah menduga hasil ini berkali-kali, ia tetap terkejut. Ia segera berdiri dan berjalan keluar. Ya, Ye Shikai datang ke tempat terjadinya kebakaran. Ini adalah salah satu gudang. Ratusan tentara telah mengepung tempat itu. Sisanya mengambil ember berisi air dan datang untuk memadamkan api. Gudang-gudang di dekatnya penuh dengan kain dan makanan. Jika bukan karena begitu banyak tentara yang mengepung tempat itu dan mengendalikan api di gudang ini, situasinya akan berbahaya. Angin kencang di malam hari, dan jika tidak ada yang dilakukan, api akan tak terkendali. Ye Tua, kau di sini.
Sangguan Jian bergegas menghampiri, wajahnya hitam karena asap. Ketika api mulai menyala, ia maju untuk memadamkannya sendiri, dan bahkan beberapa pakaiannya terbakar. Saat itu di benteng Yingling, Ye Shike jatuh ke dalam perangkap api musuh dan lebih dari 1000 saudara terbakar sampai mati, jadi ketika dia melihat api, dia mengalami trauma psikologis. Sangguan, kamu baik-baik saja? Ye Shike bertanya cepat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya tergores api. Sangguan Jian menggelengkan kepalanya. Pak Tua Ye, ini salahku karena tidak membiarkan mata-mata menyalakan api. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau memimpin orang-orang untuk memadamkan api tepat waktu dan mencegah api menyebar, sehingga meminimalkan kerugian. Ini sudah merupakan jasa. Kau terbakar, jadi segera cari dokter militer. Serahkan padaku. Ye Shike melambaikan tangannya. Ini hanyalah sebuah gudang kecil dengan hanya 2 atau 300 butir gandum dan selusin potong kain. Kerugiannya tidak besar, jadi ini adalah berkah. Ratusan tentara terus mengirimkan air dan segera memadamkan api. Ye Shike tidak berani lengah dan mengirim 2000 tentara lagi untuk menjaga area tersebut guna memastikan tidak ada titik buta. Tenda. Bagaimana? Apakah lukamu sudah membaik? Tanya Ye Shike. Tidak apa-apa. Oleskan saja salep untuk menyembuhkan luka bakar. Akan sembuh dalam beberapa hari. Sangguan Jian mengangguk dan bertanya dengan cemas, Pak Tua Ye, berapa banyak persediaan yang hilang? Jangan khawatir, tidak banyak, hanya beberapa ratus butir gandum dan selusin potong kain. Tidak akan banyak berpengaruh. Ye Shike melambaikan tangannya. Karena saya tidak menjaga dengan ketat, maka mata-mata itu mendapat kesempatan untuk memanfaatkan saya. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Ye Shike tahu betul bahwa jika mata-mata yang membakar itu adalah para kultivator, tidak akan sulit bagi mereka untuk menghindari pandangan prajurit biasa. Seperti dugaanku, mata-mata itu telah mengincar Kabupaten Wu. Apa yang akan terjadi pada Kabupaten Wu jika kita maju ke garis depan nanti? Ye Shike tak kuasa menahan rasa tertekan. Sejak zaman kuno, lumbung padi telah menjadi fokus perlindungan, dan para pembudidaya jauh lebih cepat daripada orang biasa, sehingga mereka paling cocok untuk penyergapan dan serangan diam-diam. Oleh karena itu, ia harus menyarankan Mi Wen untuk mengirim beberapa pembudidaya untuk menjaga Kabupaten Wu guna mencegah serangan diam-diam lainnya dari pasukan Qin. Hari berikutnya. Begitu hari mulai terang, Ye Shike, ditemani puluhan pengawal, berkuda menuju Kabupaten Jiangling. Jenderal Ye, ada apa? Teriak para prajurit di kota dengan keras. Ada hal mendesak yang harus saya laporkan kepada tuanku. Tolong buka gerbang kota secepatnya. Ya, buka gerbang kota. Pemerintah. Ada apa? Kudengar dari jenderal yang menjaga kota bahwa kau bergegas ke kota saat fajar. Apa terjadi sesuatu di Kabupaten Wu? Tanya Mi Wen. Aku datang ke sini kali ini karena ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Bab 1575. Kau benar, sesuatu benar-benar terjadi di Kabupaten Wu. Ye Shike tersenyum getir. Ini berita buruk. Meskipun ada beberapa ratus butir gandum, bagaimanapun juga itu adalah kerugian. Menurut aturan, itu harus dilaporkan. Apa yang telah terjadi? Seseorang membakar lumbung tadi malam, kata Ye Shike ringan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Seberapa parah kerusakannya? Teriak Mi Wen dengan panik. Jangan khawatir, api langsung padam begitu mulai menyala. Lebih dari 200 butir padi dan beberapa kain musnah. Begitu api ditemukan, tentara kami mengepung gudang yang terbakar, sehingga api tidak menyebar, jelas Ye Shike. Itu bagus. Berdasarkan pengalaman kita berdua diserang di hutan bambu kemarin, saya menduga bahwa mata-mata yang membakar padi itu juga petani. Mereka telah menerima pelatihan profesional, dan mereka punya cara untuk menembus pertahanan yang paling ketat sekalipun. Mereka ada di mana-mana. Ye Shike menceritakan kejadian itu secara rinci dan menyatakan spekulasinya. Mi Wen setuju dengannya. Kalau itu kultivator, sangat sulit untuk dilawan. Bagi mereka, memanjat atap dan dinding tidaklah sulit. Karena aku sudah di sini, aku bisa menemukannya tepat waktu, tapi kalau ekspedisi utara dimulai, aku harus pergi ke utara untuk berperang. Lalu, apa yang harus kulakukan dengan Kabupaten Wu, lumbung padi itu? Tanya Ye Shike balik. Jangan khawatir, aku akan mengirimkan jenderal-jenderal yang cakap dan terpercaya untuk menjaga mereka. Selain itu, karena pihak lawan memiliki kultivator, aku juga akan menggunakan kultivator untuk bertahan. Mi Wen mengangguk sebagai jawaban.
Pasokan logistik memengaruhi ratusan ribu tentara di garis depan. Ini masalah serius dan kita tidak boleh lengah. Ye Shikai tak lupa mengingatkan mereka bahwa dalam pertempuran langsung, kerugian tak terelakkan di kedua belah pihak. Namun, jika kelalaian menyebabkan hancurnya makanan dan rumput, hal itu akan langsung menyebabkan runtuhnya garis depan dan puluhan ribu korban dalam sekejap mata. Tentu saja, Ye Shikai memberikan banyak peringatan. Aku tahu ini, jangan khawatir. Kau memang jenderal yang berbakat, tapi anak buahku bukan orang tak berguna. Mulut Mi Wen sedikit melengkung. Keluarga kerajaan berakar kuat di Chu, dan ada banyak keluarga bangsawan. Selama aku mengangkat tangan dan berseru, puluhan ribu orang akan merespons. Dinasti Qin menerapkan sistem merit militer. Rakyat biasa bisa mendapatkan gelar dengan meraih merit militer di medan perang. Dengan cara ini, meskipun dapat merangsang efektivitas tempur tentara, hak-hak para bangsawan dan bahkan keluarga kerajaan dinasti Qin telah sangat dilemahkan. Yang terpenting bagi para praktisi adalah keterampilan. Rakyat biasa tidak memiliki keterampilan sama sekali, apalagi memahami apa itu kultivasi. Aku mengerti maksudmu. Ye Shikai mengangguk. Sebagian besar kultivator berasal dari keluarga bangsawan dari 7 negara. Kekuatan bangsawan asli dinasti Qin sangat lemah, dan jumlah kultivator mereka tentu saja jauh lebih sedikit daripada negara Chu. Misimu adalah bertempur di garis depan. Kau tak perlu mengkhawatirkan hal lain. Mi Wen melambaikan tangannya untuk meyakinkan Ye Shikai. Aku mengerti. Ye Shikai mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kapan aku akan pergi? 2 hari kemudian, kalian akan bertugas sebagai garda terdepan dan memasuki Kabupaten Nanyang. Di mana harus memukul pertama? Kabupaten Deng. Ye Shikai mengangguk. Dalam 2 hari terakhir, ia telah mempelajari peta Kabupaten Nanyang dengan saksama dan rute serangan yang paling tepat. Meskipun strategi Mi Wen mungkin berbeda, setidaknya ia bisa bersiap. Menyerang Kabupaten Deng juga sesuai harapannya. Ini adalah gerbang menuju Kabupaten Nanyang, tetapi kotanya kecil dan temboknya rendah. Tidak banyak tentara yang ditempatkan di sana, dan terdapat dataran di sekelilingnya. Mudah diserang tetapi sulit dipertahankan. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh Sue San, hanya ada 5.000 pasukan Qin yang ditempatkan di Kabupaten Deng saat ini, dan hanya dibutuhkan 20.000 pasukan untuk merebutnya. Yang terpenting adalah bahwa pembela Kabupaten Deng itu pemabuk. Tidak hanya tidak punya strategi, ia mungkin juga seorang pengecut. Serahkan tugas ini padaku. Itulah yang kupikirkan. Mi Wen mengangguk. Saya memiliki pasukan berkekuatan 20.000 orang di bawah komando saya, dan saya perlu bertempur untuk mengujinya. Ye Shikai sangat puas dengan misi ini. Meskipun Kabupaten Deng kecil, setidaknya itu adalah sebuah kabupaten. Menaklukkan Kabupaten Deng juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Poin kuncinya adalah terlalu banyak rekrutan baru di pasukannya. Pertempuran pertama tidak bisa terlalu mudah atau terlalu sulit. Menyerang Kabupaten Deng memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Begitu kita memasuki Nanyang, kita harus bertempur dengan cepat dan tegas, agar pasukan kita tidak menunggu pasukan kalian merebut Kabupaten Deng sebelum maju. Aku akan memerintahkan mereka untuk terus bergerak maju dan menyerang kota di depan terlebih dahulu. Jangan khawatir, beri aku waktu 2 hari dan aku pasti akan pergi ke Kabupaten Deng. Setelah itu, aku bisa memindahkan makanan dan rumput di belakang sini untuk memenuhi kebutuhan di garis depan. Sue San, kalian telah bekerja keras. Larut malam di hari kedua, Sue San akhirnya kembali ke kamp bersama anak buahnya. Kelelahan terpancar di wajah semua orang. Mereka telah menyelesaikan misi dan mengumpulkan semua informasi tentang situasi di Kabupaten Nanyang dalam 2 hari. Jenderal, akhirnya aku berhasil menyelesaikan misiku. Sue San tersenyum tipis dan mengeluarkan beberapa foto dari bungkusan itu. Ini adalah peta rincin Kabupaten Nanyang yang saya dan saudara-saudara saya gambar. Peta ini menunjukkan jumlah penduduk, tentara, uang, makanan, jalan, dan pertahanan kota di setiap kabupaten dan desa. Sue San menunjuk Kabupaten Deng di peta, yang ditandai dengan jumlah pasukan Qin. Ye Shikai segera memerintahkan semua perwira untuk berkumpul di kamp dan menyusun rencana semalaman. Wilayah dalam radius 20 mil dari Kabupaten Deng seluruhnya berupa dataran, dan begitu kabupaten itu dikepung, akan sulit bagi pasukan bertahan untuk melarikan diri. Jika bala bantuan datang, mereka pasti akan disergap oleh kavaleri kita. Jadi, saya berani menyarankan agar kita mengepung kota dan menyerang bala bantuan tersebut. Seorang kapten di bawah mancang menganalisis. Tidak, sepertinya tidak.
Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Ye tua, mengapa begini? Kabupaten Deng hanyalah sebuah kabupaten kecil di Kabupaten Nanyang. Lokasinya tidak strategis, juga tidak memiliki sumber daya penting. Tidak perlu dipertahankan. Bagi tentara Qin, itu hanyalah pion yang tidak perlu. Jika saya menjadi panglima tertinggi tentara Qin, saya tidak akan pernah mengirim pasukan untuk menyelamatkannya. Lagi pula, seperti yang Anda katakan tadi, Kabupaten Deng hanyalah dataran dalam radius 20 mil. Bahkan jika bala bantuan datang dari ribuan mil jauhnya dan membebaskan pengepungan, seberapa jauh mereka bisa lari? Kavaleri tentara saya akan menerkam mereka, dan bahkan bala bantuan itu pun tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Ye Shikai menganalisis. Tapi Kabupaten Deng adalah gerbang selatan Kabupaten Nanyang. Akankah tentara Qin menyerahkannya begitu saja? Lalu bagaimana dengan gerbang selatan? Tidak bisakah kita menyerang Nanyang jika kita tidak menyerang Kabupaten Deng? Tanya Ye Shikai, membuat semua orang terdiam. Saya sudah memutuskan. Para pembela Kabupaten Deng itu mudah ditaklukkan. Jika kita menunda, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita tidak boleh menunda dan harus segera mengambil keputusan. Dalam 2 hari, saya ingin minum teh sambil berdiri di atas tembok kota Kabupaten Deng. Saudara-saudara, aku ingin tahu apakah kalian bisa memenuhi keinginanku, tanya Ye Shikai balik. Tenang saja, Jenderal. Aku akan menyerang kota ini dengan sekuat tenaga. Bersambung.